Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya anak-anak hari ini? Semangat. Oke, sebelum Pak Ansori mulai, Pak Ansori akan absen dulu. Ya, saya akan mengabsen dulu. Akbar. Akbar Ardafa hadir? Hadir. Akbar Yusuf hadir. Andra Hanan hadir. Arkana Abta Andriansah. Kita pembiasaan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk doa pagi hari ini. Sikapnya siap semuanya? Silakan ketua dipimpin. Siap, Kak. Siap doa mulai. Oke, alhamdulillah anak-anak sudah berdoa hari ini. Tadi pagi semuanya sholat subuh semuanya? Sholat, alhamdulillah. Jadi setiap pagi hari anak-anak harus melaksanakan kewajiban yakni bersolat sholat subuh. Kemudian berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon anak yang bertugas silakan maju ke depan. Silakan dipimpin hadap ke depan. Agak ke sini, agak ke sana, soalnya kena sinar. Sudah di situ. Ayo semuanya. Berdiri semuanya. Silakan duduk semuanya. Perasaan belajar anak-anak hari ini senang ya, semangat ya. Coba senyum semuanya, senyum lebarnya dikeluarkan. 1, 2, 3. Oke, sebelum Pak Ansori mulai, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Tolong per bangku disiapkan 1 ballpointnya di tengah. Oke, kita siapkan ballpointnya di tengah. Oke, disiapkan ballpointnya di tengah. Oke. Sudah disiapkan semuanya ballpointnya di tengah? Sudah? Kiri siap. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Pak Ansori di sini akan main. Pak Ansori kalau bilang sikut, kamu harus pegang mana? Sikut. Sikut. Sikat. Sikat gimana? Sikut. Sekat. Sakit. Sikat. Gimana? Sikut gimana sikut? Sikut. Sekat. Sekat. Sakit. Sikat. Oke, paham? Ngerti? Paham semuanya ya? Oke, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi. Sikut. Sikut. Sekat. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sekat. Sikat. Oke. Tepuk tangan yang doa. Silakan duduk semuanya. Oke. Terima kasih. Oke. Anak-anakku semuanya, minggu lalu Pak Ansori sudah menyampaikan materi tentang pelajaran yang baru yang ada di sekolah ini. Pelajaran apa?
Apa? KKA. Apa sih kepanjangan KKA? Kemarin ada yang masih ingat? Angkat tangan. Coding dan kecerdasan artifisial. Oke, coding dan kecerdasan artifisial. Oke, berarti masih ingat semuanya ya. Oke. Hari ini Pak Ansori akan menyampaikan materi tentang apa ya? Ada yang tahu? Nah, ini Pak Ansori akan menyampaikan materi yang sangat seru sekali. Sebelumnya Pak Ansori tanya, ketika di rumah anak-anak pernah melipat baju enggak? Yang cowok pernah? Jarang. Kalau melipat baju, biasanya disendirikan enggak ya? Bajunya ayah, bajunya ibu, bajunya nenek? Nah, biasanya disendirikan. Disortir, mana yang bajunya orang tua, mana yang bajunya kita. Ya kan? Hari ini Pak Ansori akan menyampaikan materi tentang ini. Nah, KKA, coding dan kecerdasan artifisial, yakni berpikir komputasional. Yang pertama, nanti anak-anak tujuan belajar kita memahami konsep berpikir komputasional. Layaknya pikiran kita seorang layaknya sebuah komputer. Nah, jadi berpikir komputasional dan prinsipnya. Prinsipnya ini nanti ada 4. Yang belum anak-anak pelajari, nanti ada 4 prinsip. Yang kedua, anak-anak mampu. Jadi ketika sudah selesai pelajaran ini, anak-anak mampu menyelesaikan masalah keseharian secara sistematis. Yang ketiga, anak-anak mampu bekerja sama. Nah, jadi saya mampu membuat teamwork, bekerja sama dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nanti di akhir Pak Ansori akan memberikan LKPD dan anak-anak akan presentasi di depan. Oke? Tahu ya? Dan simak maksud dari video berikut. Tepuk tangan untuk videonya. Dan untuk kita semuanya. Oke. Sekarang Pak Ansori sekiranya tanya, kira-kira apa yang didapat dari video tersebut? Ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Ayo. Nanti dapat sesuatu dari Pak Ansori. Ini. Berdiri, tolong berdiri. Bekerja samalah dengan sesama teman. Apa? Yang keras. Bekerja samalah dengan sesama teman. Bekerja sama. Tepuk tangan Mas Prabu. Berpikir komputasional. Yang keras dipepet di. Berpikir komputasional. Siapa yang nggak bisa berpikir di situ? Liwan apa yang tidak biasa berpikir? Liwan apa? Rusa dan beruang. Tidak bisa berpikir mereka ya. Oke, tepuk tangan untuk Fatih. Oke. Ya. Ya, tepuk tangan. Bagus semuanya jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Betul anak-anak. Dari video tersebut bahwa hewan itu berbeda dengan manusia. Mereka punya otak, tetapi tidak dipakai. Hari ini kita akan belajar ini berpikir komputasional. Berpikir yang efektif dan efisien, yang terstruktur. Ya tak? Nah, di sana ada hewan tapi nggak gunakan otaknya. Mereka berkelahi, saling meroyok, nggak mau mengalah, ya kan? Beda dengan manusia. Manusia ketika kita lewat jembatan tadi, kira-kira ngapain kalau sampean jadi yang lewat tadi? Mundur dulu, kemudian biar lewat dulu, betul. Nah, kalau hewan berbeda, ya kan? Jadi kita harus bersyukur sama Allah dikasih apa? Otak, dikasih otak untuk bisa berpikir. Mereka punya otak, tapi tidak bisa berpikir. Nah, tidak digunakan. Simak video berikut.
Disimak ya. Nanti Pak Ansori akan bertanya mengenai video ini. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah mendengar dengan benar. Berpikir adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari Bisa ditulis ya hal yang penting yang ada di video ini ya. Silakan ditambahi. Bisa ditulis hal-hal yang penting yang ada di video ini. Silakan. Sambil menulis. Apa yang namanya komputasional bisa ditulis sambil ditulis kelompoknya. Individu ya ini. Banyak masalah yang lebih kompleks seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu mendapatkan pekerjaan baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu percakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, komposisi. Dan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam. Tadi sudah kita menyimak video tentang apa tadi? Berpikir komputasional. Sekarang Pak Ansori tanya, sudah jelas video tadi? Jelas? Jelas. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, nanti dapat poin dan dapat hadiah dari Pak Ansori. Berdiri. Siapa kelompok berapa ini? 4. Silakan. Sambil dipegang. Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Oke. Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Betul? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Gale. Oke, dari video tadi pertanyaan berikutnya. Ada berapa prinsip dari berpikir komputasional? Oke, Satria lagi. Oke, bisa pegang. Ada 4. Ya, ada berapa? 4. Ada di sini. Ada berapa Mas Satria? Ada 4. Ada 4. Yang pertama, Dekomposisi. dekomposisi. Yang kedua, Pengenalan pola. pengenalan pola. Oke, stop. Masih ingat ya video tadi? Masih. Ada ini disebutkan 2. Yang 2 saya lempar lagi ke lainnya, kelompok lain. Oke. Berikutnya ada 2 lagi yang belum, kelompok yang belum. Sisi gantian. Apa? Abstraksi Dan algoritma. Betul? Abstraksi dan algoritma. Terima kasih. Masih ingat ya video yang ada kemana tadi? Ini. Terima kasih. Oke. Prinsip komputasional bisa disingkat menjadi DPAA. Apa? Sekali lagi. D. Dekomposisi. P. Pengenalan pola.
A. Abstraksi. A terakhir. Algoritma. Oke. Bisa? Bisa. Akhirnya. Oh ini tadi sudah ya. Yang pertama, dekomposisi. Ada yang tahu apa sih dekomposisi itu? Oh ini ada yang tahu temannya. Apa dekomposisi? Silakan berdiri. Membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Membagi masalah yang kompleks Jadi bagian-bagian yang kecil. Oke, kita lihat jawabannya. Oh iya, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil yang mudah dikelola. Tepuk tangan untuk teman kita kasih. Ini Dede Pak Ansari. Oke, dekomposisi memecah masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Oke, contoh masalah yang besar. Mata pelajaran apa saja yang dipelajari? Gitu? Mata pelajaran apa dipelajari selama seminggu itu dipecah. Gitu? Dipecah dalam sehari. Nah, dibagi-bagi. Nah, kemudian waktu yang tersedia, prioritas pelajaran kira-kira sampean itu ketika hari Senin, besok Senin mau pelajaran apa? Jadi dipecah-pecah, enggak semua mata pelajaran dibawa dalam satu hari. Itu pecah, Senin apa, Selasa apa, gitu ya. Durasi belajar per mata pelajaran. Berikutnya yang kedua, apa yang kedua tadi? Pengenalan pola. Dibaca bersama-sama. Apa pengenalan pola itu? Oke, mencari kesamaan pola. Contoh, langsung disebutkan 2, 4, berapa? 2, 4, terus 6, terus 8. Lagi, ayo fokus. Konsentrasi. 1, 3, 5, 7, 9 ikut. 7 terus 11 terus 13. Bilangan yang bisa dibagi oleh bilangan. Kira-kira Pak Ansari menyebutkan pola bilangan apa? Prima. Iya, dari abstraksi. Apa menceritakan itu apa namanya? Didekatkan. Menceritakan kejadian liburan saat ke teman ya. Terus apa jenenge kan akeh kejadiannya. Ya. Jadi dipilih yang penting saja gitu. Oh, berarti yang nggak penting nggak usah diceritakan ya. Oh gitu. Iya. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Galih dan Akbar. Oke, tepuk tangan. Ini bisa dibagi berdua nanti ya, karena kolaborasi kerja sama. Oke, silakan. Ini bawa ke Pak Ansari. Oke. Betul. Jadi abstraksi itu memilih hal yang penting saja. Oke. Contoh gawe surat undangan. Yang penting apa? Kira-kira ono jam. Lokasinya. Kira-kira kalau Pak Ansori buat surat undangan apa ulang tahun anaknya Pak Ansori, nggak ada jamnya. Bingung nggak? Berarti itu kalau jam itu penting nggak? Penting. Oh, kemudian nama yang mengundang penting nggak? Ada undangan gak ono jenenge Pak Ansori ya ora ono, sapa sing ngundang? Kira-kira bingung nggak itu? Bingung. Nah, kita harus tahu mana yang penting, mana yang tidak. Itu namanya abstraksi. Yang terakhir apa? Algoritma. Ada yang tahu algoritma? Nah ini kelompok berapa ini? Silakan. Algoritma. Membuat langkah-langkah penyelesaian. Nah, contohnya? Membuat kue. Membuat kue. Selain membuat kue, apa lagi? Lain. Banyak ini kalau. Ayo. Memasak soto. Cara memasak soto, langkah-langkahnya gitu ya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Prabu. Oke, Gus. Ini dapat hadiah dari Pak Ansori.
Oke, betul, kita lihat pengertiannya. Algoritma, nah kalau dalam bahasa Inggris algoritma atau algoritma, menyusun langkah-langkah sistematis. Contoh, di sini sampean pernah buat mie instan? Semuanya pernah? Nah, yang pertama, rebus air. Kira-kira kalau rebus airnya di belakang, gimana? Jadi enggak? Enggak, rebus air di depan. Masukkan mie. Kira-kira kalau sampean airnya direbus, kemudian bumbunya dimasukkan dulu. Kira-kira enak enggak? Enggak enak. Berarti apa yang dimasukkan? Mie dulu, baru terakhir ada apa? Masukkan bumbu. Nah, ini namanya algoritma. Oke, ada yang ditanyakan terkait materi tadi? Saya ulangi lagi, ada berapa prinsip? Apa saja? Oke, jadi jelas sudah idenya. Kemudian Pak Ansori untuk mengecek kepemahaman masing-masing kelompok, Pak Ansori akan memberikan LKP di kelompok. Silakan kelompok 1. Sebelum presentasi harus masing-masing anak menyebutkan apa? Yel-yelnya masing-masing. Disiapkan yel-yelnya kita ya. Oke. Kelompok 1. Thank you, Pak. Oke. Nanti saya jelaskan. Membuat apa? Langkah-langkah buat segera, silakan. Yang pertama apa? Langkah-langkahnya. Silakan makan, dipotong, ditempel. Ayo segera ditempel ya. Berikutnya, saatnya masing-masing kelompok untuk presentasi atau tampil di depan. Oke, dari kelompok dekomposisi dulu ya. Nanti per kelompok menjelaskan pengertian singkat dekomposisi. Jadi kelompok 1 apa itu dekomposisi, kelompok 2 juga apa itu pengertian pengenalan pola, kelompok 3 juga pengertian abstraksi, dan kelompok 4 terkait apa itu algoritma. Siap? Are you ready? Okay. Dari kelompok 1, kedua tangan untuk kelompok 1. Give an applause. Oke, kelompok 1, silakan. Di sini. Ini di bawah ya. Bentar. Oke, salam dulu, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, pelan-pelan didengarkan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dekomposisi. Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks jadi bagian-bagian kecil. Contoh dari dekomposisi adalah 1. Melipat baju, 2. Memasak, 3. Mencuci baju. Oke, bagus. Terus selanjutnya, pekerjaan apa kemarin? Ini adalah salah satu dari contoh dekomposisi. Itu jadwal harian kami. Pertama, kami bangun pagi. Setelah bangun pagi, kami merapikan tempat tidur kami. Setelah kami merapikan tempat tidur, kami langsung bersiap untuk salat subuh. Setelah salat subuh, kami bersiap untuk mandi. Setelah mandi, kami bersiap untuk sarapan untuk belajar sekolah. Setelah sarapan, kami berpakaian dan berangkat ke sekolah. Setelah kami sampai, bel berbunyi dan kami siap untuk memulai pelajaran. Setelah bel berbunyi lagi, ternyata istirahat. Kami makan di kantin untuk memulihkan tenaga. Setelah bel berbunyi lagi, kami mulai pelajaran dan saat bel pulang berbunyi, guru kami mempersilahkan kami untuk pulang dan kami pun bersiap untuk pulang. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang Pak Sri tanya, tadi kelompok 1 menjelaskan tentang apa? Apa itu dekomposisi? Membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil. Oh, ya, bagian penting atau kecil tadi? Kecil. Menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi sebenarnya jadwal 1 minggu itu kan banyak sekali kan ya. Tetapi dari kelompok 1 tadi membagi jadwal tersebut menjadi jadwal harian apa yang penting. Nah, yang pertama jadwal hariannya apa tadi? Bangun pagi. Bangun pagi atau bangun tidur. Bangun tidur jam berapa tadi? Kebiasaannya jam 5. Setelah bangun ngapain? Merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Apakah anak-anak juga merapikan tempat tidur? Ya. Setelah merapikan tempat tidur ngapain? Tadi kebiasaannya sholat subuh. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Terakhir, Pak Ansor ingin tahu yel dari kelompok 1. Silakan. Bersama-sama. 1, 2, 3. Kami kelompok 1, kelompok yang paling aktif, selalu semangat dalam hal apapun. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 1, kelompok yang paling sigap. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 1, kelompok yang hebat. Hore, mantap jaya. Oke. Kasih W. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1. Sekian dari saya. Oke. Ditempel nggak Bapak? Oke. Silakan bisa kembali ke duduk. Berikutnya dari kelompok 2. Silakan. Oke. Agak ke tengah sedikit. Ojo minggir-minggir. Nah, sudah. Silakan. Salam dulu. Ini nih dipegang. Lupa Pak Ansor di mana? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari pengenalan pola. Agak keras ya, suaranya agak keras. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Contoh pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memahami bahwa jika seseorang sering tersenyum, mereka mungkin sedang bahagia. 2. Melihat pola cuaca yang berubah setiap musim. 3. Menganalisis data penjualan untuk mengidentifikasi tren dan pola pembelian. Kita akan mempresentasikan
jawaban Agak menu keras ya makanan suaranya. sehat. Hari Senin kami makan wortel dan tomat dan sawi. Hari Selasa kami makan mie ayam dengan dimsum dan telur dan mie. Hari Rabu kami makan stroberi dan anggur dan pisang. Hari Kamis kita makan sate taichan dan endog dadar dan nasi kuning lemak. Jumat kami makan soto dan bakso aci dan nasi campur. Hari Sabtu kami makan ikan lele dan tumpeng dan sate. Hari Minggu kita makan alpukat dan nasi goreng dan cilok. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Tadi kelompok 2 tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Pola. Pengertian? Makan. Pengenalan pola. Apa pengenalan pola tadi? Mencari kesamaan. Kelompok 2 ini mencari kesamaan tentang apa? Makanan sehari-hari. Makanan yang sehat. Makanan sehari-hari. Jadi ketika hari Senin, makanan sehari-harinya ya kebiasaannya apa? Wortel, sama sawi, tomat. Jadi anak-anak dalam sehari-hari pasti dalam 1 minggu kan ya punya kesamaan pola. Kira-kira mangan sampean atau makan sampean itu dalam 1 minggu polanya apa yang sering dimakan? Kalau Pak Ansori seringnya makan setiap hari itu nasi ya jelas, apa lagi? Tempe. Ya toh, kesamaan pola, setiap hari ada tempe. Nah. Oke, kalau kelompok ini makanan yang sering kamu makan di situ apa? nasi goreng. Nasi apa? Sama apa? Nasi Sama goreng. Jadi kelompok 2 ini selama 1 minggu sering makan nasi goreng. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan yel dari kelompok 2 dipraktekkan. kelompok 2 selalu maju. Kelompok 2 sayalah selalu hore. Oke, kasih WO. Kasih O. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, sekarang dari kelompok terakhir. Nah, the last group ini. Silakan kelompok terakhir, silakan maju ke depan. Langkah-langkah membuat nasi goreng enak. 1. Mencincang bahan-bahan. 2. Nyalakan kompor dan masukkan minyak ke wajan. 3. Tumis bahan-bahan yang sudah dicincang sampai harum. 4. Masukkan nasi. 5. Aduk nasi hingga rata. 6. Masukkan nasi goreng ke piring dan sajikan. Terima kasih. Itu tentang apa? Membuat Nasi goreng. Tadi sudah dijelaskan tentang algoritma. Apa algoritma tadi? Oke, membuat langkah-langkah penyelesaian. Kebetulan kelompok 4 tadi penyelesaian tentang membuat apa? Membuat nasi goreng. Oke, kasih WO. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Silakan ditempel, nggak apa-apa. Oh, yel-yelnya belum. Oke, yel-yelnya ini. Silakan. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami kelompok 4. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jaya, jaya, jaya.
Bagus, good job ya. Oke, silakan ditempel. Nah, sudah ditempel. Oke, bagus. Tadi masing-masing kelompok sudah berkesempatan untuk maju ke depan presentasi masing-masing. Dari kelompok pertama menjelaskan sekon dekomposisi, pengertian pola, abstraksi, dan algoritma. Sudah paham semuanya? Sudah ngerti semuanya? Sudah. Oke, berikutnya silakan sekarang dikeluarkan HP-nya masing-masing. Oke, HP-nya dikeluarkan. Oke, sudah 3 anak yang masuk. Bagas. Oke, bagus. Ayo, disimak. Pakai data kalau bisa. Silakan di itu, soalnya di situ ya. Soalnya di situ soalnya. Soalnya di situ. Ayo silakan loh, waktunya habis tuh loh. Oke. Bisa ya, bisa maksudnya bisa ya. Oke. Soalnya di sini. Sama sambil lihat papan. Soalnya di sini jawabnya di sini. Lihat, ada segitiga. Dilihat ini, loh. Waktunya di sini timernya ya. Jelas? Jelas? Oke, lagi. Mana? Sudah, biarkan. Biarkan, nggak usah di back. Tertinggi Andre. Berikutnya, soal kedua. Betul, soalnya dilihat betul. Cepat, harus cepat ini. Nek sampean cepat, paling cepat nilainya paling tinggi nanti. Diakumulasikan, dijumlahkan. Tinggal 5 detik. Yes, biarkan. Oke. Betul? Oh, tertinggi Andre. Oke. Berikutnya, siap? Are you ready? Cepat, tinggal 10 detik. Baru 9 yang masuk, kurang 2 anak yang belum masuk, 1 anak yang belum masuk. Oh, ketinggalan berapa anak itu? Berikutnya, siapa yang paling tinggi? Juaranya siapa? Andre, tautan masih Andre. Oke, berikutnya, yang kedua Rizka, ketiga Rizka. Ayo cepat, nah jawab cepat biar nilainya langsung seret tinggi. Ayo. Sudah cepat sorry dijelaskan ya ini. Nah, macet. Ayo, baru 6 yang masuk. Oh. Siapa ini? Oh, kebalap oleh Alan, kebalap. Oke, mulai naik, Kaisa mulai naik. Ayo cepat. Fatin ke berapa ini? Kelima. Ayo.
Oke? Lanjut. Siapa yang pertama? Oh, Satria atas, Andre kedua, Kaisa ketiga, Fatin mulai naik, Prabu mulai naik. Berikutnya siap, cepat. Nah, jawab cepat, biar nilainya cepat tinggi. Ayo. Ada yang masih salah ya. Siapa ke atas? Enggak kelihatan. Alan, Andri, Fatin ini mulai naik. Berikutnya, ayo cepat, siap. Rugi tadi yang dapat algoritma siapa tadi? Ayo. Oke. Siapa yang masih bertahan? Oh, Andre bertahan kedua, Fatin ketiga, Galih mulai naik. Kaisa, ayo berikutnya. Soalnya 15 soal ya ini. Soal ke-8. Nah, guys, cepat guys, ayo. Satu anak yang salah ini ya. Berikutnya. Andre masih di atas, Fatin, Galih. Nah, ayo, berikutnya. Cepat. Ya. Oh, 10 anak yang betul, 2 yang salah. Satria, Andre, ayo, Fatin, ayo cepat. Soal ke-10. Ayo. 8 jawabannya masuk, 9 jawabannya masuk. Satu anak yang masih salah ini. Siapa itu? Who is he or who is she? Siapa dia? Prabu mulai naik. Ayo berikutnya, cepat kau jawab. Ada yang banyak salah. Silakan. Siapa ini yang Akbar mulai naik? Ayo. Andre luar biasa ini ya. Karena HP-nya baru ini.
Ayo. Enggak, tetap. Tapi kan kebalap apa kesalip karo koncone. Soal ke-13 tinggal 3 soal. Sudah pernah Pak Ansor dijelaskan? Baru tadi tak jelaskan. Oh. Ayo. Fatin mulai naik. Tinggal 2 soal. Ayo cepat. Ngekliknya cepat. Pak Ansor hanya milih 3 juara. Seru? Oke. Besok lagi. Ayo kita cek. Kita cek ya. Apakah ada yang mulai naik? Oke, sekarang soal keberapa ini? Soal terakhir. Cepat, caranya ngekliknya harus cepat. Apa jawabannya itu kira-kira? Oh, ada yang 2 salah, ini siapa ini? Podium. Oke, siapa yang naik podium paling tinggi? Akbar ketiga. Fatin kedua. Akbar mulai naik. Oke, silakan juaranya maju ke depan. 3 anak. Andre dari 1 sampai berapa tadi? 14 soal ke atas terus. Juara 1 paling kanan. Juara 1 paling kanan. Juara 1 paling kanan. Oh, sesuai ini aja, sesuai ini. Sesuai gambar. Oke. Juara, sebentar ini dong. Juara 3 dulu. Sebentar. Oh, 3 ini. Balik ini. Juara ketiga, juara kedua, juara ketiga. Oh, juara pertama. Mau Malkis, ini juara pertama boleh milih. Ini kamu coba tak tambahin. Dah. Tepuk tangan untuk mereka semua. Oke. Seru enggak? Seru enggak? Seru. Oke, besok kita lanjut lagi. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk mereka. Kasih WO. Wow. Oke. Anak-anak sudah paham ya terkait berpikir komputasional. Oke. Kesimpulan belajar hari ini, anak-anak, yang pertama, berpikir komputasional itu bukan hanya sekedar yang ada di komputer, tetapi berpikir komputasional itu ada di kehidupan sehari-hari. Kita disuruh untuk berpikir secara kritis, secara tepat, secara logis. Nah, kemudian berpikir komputasional ada berapa prinsip?
4. Disingkat sama Pak Ansori dengan apa? Apa itu D? Apa itu P? Apa itu A? Apa itu A terakhir? Oke. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Oke, terima kasih. Seru enggak pelajaran hari ini? Coba senyumnya. Oke, senyumnya lagi. Oke. Terima kasih untuk anak-anakku. Demikian penjelasan Pak Ansori, pelajaran tentang apa? Cara berpikir komputasional. Untuk materi berikutnya kita akan Pak Ansori akan belajar tentang anak-anak akan belajar tentang apa itu AI. Apa itu AI? Artificial Intelligence berikutnya. Terima kasih. Silakan dipimpin doa hari ini. Ketua kelas bisa memimpin doa. Zunubi wali walidayya warhamhuma kama bayani saghira. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil. Siap hormat, selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria, saya kelas 6. Kami hari ini saya belajar tentang KKA atau coding kecerdasan artifisial. Ternyata belajar KKA itu menyenangkan, apalagi ada game-game seru yang diajar oleh Pak Ansori. Terima kasih Pak Ansori. Assalamualaikum. Pelajaran tadi lo seru banget, sama asik banget karena belajarnya menggunakan game. Oh ya, kalian tahu gak sih kalau selama kalian melakukan aktivitas di rumah itu kalian sudah menerapkan prinsip berpikir komputasional. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.